Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 22 Februari tahun 2025 adalah Pesta Tahta Santo Petrus Rasul. Pesta ini telah dirayakan selama 4 abad oleh gereja yang berpusat di Roma. Maksud pesta ini dirayakan adalah untuk menghormati Petrus sebagai wakil Kristus dan gembala tertinggi gereja yang mempunyai kuasa rohani atas segenap anggota gereja dan semua gereja setempat. Kuasa Petrus ini yang lazim disebut Primat Petrus diberikan langsung oleh Yesus sebelum kenaikannya ke surga. Kedudukan Petrus kemudian diganti oleh uskup Roma, yaitu Bapa Suci Paus. Ia menjadi tanda kesatuan gereja dan bertugas meneguhkan kita semua dalam iman. Semoga kita bersatu padu dalam cinta kasih dan teguh dalam iman yang sama. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Petrus, bab 5, ayat 1-4. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak, aku menasihati para penatua di antara kamu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 16 ayat 13-19. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan
Yeremia, atau salah satu dari seorang nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah memelihara persatuan. Pada hari ini kita merayakan pesta tahta Santo Petrus. Kedengarannya agak aneh, pesta tahta. Namun, pesta ini diambil oleh gereja dari tradisi Romawi. Orang Romawi biasanya meletakkan kursi di rumah mereka masing-masing yang dimaksudkan untuk menghormati atau juga untuk mengenang seseorang yang merupakan leluhur mereka yang memberi mereka nama dan budaya. Mereka meletakkan kursi di suatu tempat di rumah mereka dan membiarkannya kosong, tidak ditempati, tidak ada yang duduk di atasnya. Ini dimaksudkan untuk terus mengingatkan mereka tentang orang yang menyatukan mereka semua sebagai umat. Bagi mereka, tahta atau kursi lalu menjadi simbol persatuan keluarga mereka. Kemudian, pada abad keempat gereja mengambil alih dan menjadikannya simbol persatuan gereja untuk mengingatkan kita tentang Santo Petrus sebagai simbol persatuan gereja dengan Kristus sebagai kepala gereja. Yesus berkata dalam Injil hari ini, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku." Petrus sebagai batu karang yang kokoh dan kuat, sungguh melambangkan kuatnya persatuan gereja. Ia adalah seorang tokoh besar yang menjadi contoh bagi kita semua tentang bagaimana hidup sebagai orang Kristen. Petrus adalah orang yang mempersatukan kita di dalam gereja dan menuntun kita kepada Yesus Tuhan kita, Kepala Gereja. Kita dipanggil oleh Yesus hari ini untuk menjadi orang yang bersatu, orang yang membina dan selanjutnya menumbuhkan persatuan di dalam komunitas dan keluarga kita. Kita harus menjadi contoh dan teladan persatuan bagi setiap anggota keluarga kita. Mereka harus menemukan dalam diri kita cara hidup dalam persatuan. Oleh karena itu, mereka melihat apa yang kita lakukan, dan apa yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang membina persatuan. Kita dipanggil untuk menciptakan persatuan itu di mana-mana
di komunitas kita, keluarga kita, dimanapun kita berada. Saudara-saudariku terkasih, surat Petrus yang pertama memberikan kepada kita contoh dan teladan tentang bagaimana mempersatukan keluarga dan gereja kita. Pertama, hendaknya menggembalakan kawanan domba, tidak dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela, sesuai kehendak Allah. Kita dipanggil untuk dengan senang hati menuntun setiap anggota kita ke jalan yang benar. Kedua, kita menggembalakan domba dengan tidak mencari keuntungan pribadi, tetapi demi pengabdian diri. Kecenderungan mencari keuntungan diri amat merusak persatuan keluarga dan umat. Ketiga, hendaknya kita menjadi teladan yang baik bagi domba penggembalaan kita. Pengajaran memang penting, namun akhirnya itu perlu dilengkapi dengan teladan yang nyata. Pemimpin perlu menampilkan keteladanan agar dengan demikian kebaikan dan persatuan boleh tercipta di tengah keluarga, gereja, serta masyarakat kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.